Tema kita pada kesempatan kali ini tentang teladan yang baik. Terambil di dalam Markus pasal yang pertama ayat ke-35. Beginilah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Seringkali setiap kita banyak kali orang-orang yang tidak pernah melibatkan Tuhan di setiap apa yang dikerjakannya. Apa buktinya? Sebelum memulai segala sesuatu mereka tidak pernah berdoa. Mereka tidak pernah melibatkan Tuhan. Mereka tidak pernah mendahulukan Tuhan. Padahal Kristus sudah memberikan teladan hidupnya bagi setiap kita, dan itu seharusnya kita dapat lakukan. Sebelum melakukan segala sesuatu, aktivitas apapun itu, Tuhan Yesus di hari yang baru ia selalu mengutamakan Tuhan dan intim dengannya. Bahkan sebelum pergi memberitakan kebenaran, mengajar dan melayani jiwa-jiwa, ia terlebih dahulu berdoa kepada Bapa, dan itu sangatlah jelas tertulis dalam firman-Nya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dalam ayat nas kita di atas. Artinya apa? Artinya Kristus tidak melangkah menurut kehendaknya sendiri, tetapi mencari kehendak Bapa terlebih dahulu. Barulah ia melangkah. Yohanes 5 ayat 30 mengatakan demikian. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia telah mendahulukan segala sesuatu, yaitu Bapa di surga, untuk dia intim dengannya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Begitu pula sudah seharusnya dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak dapat melakukannya dengan kepintaran, kekuatan kita sendiri. Kita tidak boleh semata-mata hanya mengandalkan talenta atau skill yang kita miliki. Namun kita seharusnya perlu persiapan secara roh agar urapan dan otoritas Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Tanpa melibatkan Roh Kudus bekerja, pelayanan kita kerjakan tidaklah lebih dari legalitas agamawi saja. Kristus saja tidak pernah melayani tanpa melibatkan campur tangan Bapa. Terbukti sebelum melakukan segala sesuatu di hari yang baru, sekali lagi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Kristus pergi keluar untuk berdoa di tempat yang sunyi. Adalah sia-sia jika kita melayani Tuhan dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kunci melayani Tuhan yang efektif adalah bagaimana kita bisa menjaga hati untuk tetap membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, serta berjalan menurut kehendak-Nya dan bukanlah menurut kehendak kita sendiri. Banyak orang Kristen sudah melayani Tuhan, akan tetapi mereka malah mengabaikan persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara berfellowship bersama-sama. Karena mungkin mereka terlalu sibuk dengan jadwal pelayanannya. Ingat, berhati-hatilah. Jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas pelayanan, sementara hubungan kita dengan Tuhan malah kita abaikan. Matius 7 ayat 23. Jangan sampai Tuhan berkata demikian. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi, rindukan hadirat Tuhan selalu untuk mengurapi kita, agar Dia teruslah menyertai setiap pelayanan kita. Ingat, tanpa campur tangannya, pelayanan kita tidak ada artinya. Sebagai kesimpulannya, Yesaya pasal 50 ayat yang keempat bagian B. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Sekali lagi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Puji nama Tuhan.
Mari kita sepakat di dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, nikmat-Mu sepanjang kehidupan kami ketika kami bangun pagi, ketika kami melangkah di hari yang baru. Pertajam urapan-Mu untuk setiap kehidupan kami sehingga kami bangun cepat-cepat untuk mendahulukan Engkau, berjumpa dengan Engkau, intim dengan Engkau. Yaitu kami mendapatkan teladan yang baik ketika Engkau pagi-pagi benar meluangkan waktu untuk berdoa, untuk dekat dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan kami melangkah di hari yang baru dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian untuk melakukan segala sesuatu, apalagi memerintahkan segala sesuatu untuk yang kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkat sepanjang kehidupan kami, sepanjang tahun 2024 ini, dan kami akan melangkah di hari yang baru, di dalam kesempatan dan nikmat-nikmat yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.